Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara pemanfaatan sistem untuk pengemudi. Di sini kita akan disajikan awal-awal halaman seperti ini. Dengan Anda klik dulu ya, ini ada alamat addressnya putrabungsusentosa.com/pegawai contohnya ya. Nah, ini artinya ketika Anda klik ini di halaman browser Anda, baik di handphone ataupun di mobile phone, akan tampil seperti ini. Baik, kita coba untuk login ya. Login ini nanti Anda masukkan saja email Anda di sini. Contohnya ini adalah kata ya, jadi Anda cuma ikutin aja kata-kata yang di atasnya, 512906. Oke. Tunggu, proses sedang berjalan. Oke, di sini saya jelaskan halaman awal seperti ini. Jadi data Anda akan ditampilkan di sini ya. Lalu di sini ada halaman home. Ini ada bar ya, yang Anda bisa geser ke kanan seperti ini. Kiri juga seperti ini. Ini bisa geser kanan dan kiri ya. Lalu ada tombol juga di bawah. Ini ada home, surat jalan 1, surat jalan 2, lokasi dan lain-lain. Ini hampir sama sebetulnya fungsinya. Nah, saya jelaskan dulu. Ini surat jalan 1 adalah surat jalan pertama, di mana order akan dikirimkan dari pool atau lokasi awal saat Anda mengirimkan botol kosong ya, menuju tempat tujuan, yaitu pabrik. Nah, ini akan digabungkan di dalam surat jalan 1 seperti itu ya. Lalu kalau surat jalan 2 itu adalah setelah Anda sampai di pabrik, maka admin akan membuatkan Anda surat jalan kedua untuk menuju ke posisi depo-depo yang dituju oleh si surat jalan itu. Lalu di sini ada riwayat ya, riwayat artinya ada riwayat surat jalan 1, riwayat surat jalan 2, lokasi dan lain-lain. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Oke, kita jelaskan dulu di surat jalan 1 ya. Anda klik saja di sini, maka akan muncul data surat jalan. Dengan nomor polisi ini kebetulan kita ada pergantian supir ya, kita kesini aja. Di sini ada pengemudi ya, artinya di sini pengemudi 1 itu adalah Pak Komar dengan styleboardnya dari, misalnya contoh ya, ini PBS Cikampek, anggap saja PBS ini memiliki cabang, lalu tujuannya ke Panjang Jiwo. Nah, ini kalau on proses begini artinya Anda belum melakukan proses laporan muatan atau laporan untuk saat muat. Jadi untuk melaporkannya adalah dengan cara klik di sini ya, klik dulu. Nah, kalau nanti di handphone Anda itu belum muncul ini latitude -6 dan longitude 108, artinya lokasi Anda belum disimpan oleh aplikasi. Jadi tunggu dulu sampai dengan data ini muncul dulu ya, latitude -6, 7 ataupun apa, nanti mungkin berbeda-beda nanti setiap lokasi. Nah, kalau ini adalah lokasi kendaraan, artinya di dalam kendaraan Anda ada GPS-nya gitu ya. Jadi GPS-nya terdeteksi bahwa lokasinya sudah didapatkan. Nah, nomor polisi sekian. Ya, jadi Anda tinggal klik simpan saja. Maka surat jalan ini akan jadi finish, artinya Anda sudah melakukan proses. Di sini ada cetak ya, nanti saya jelaskan. Lalu Anda, kita asumsikan sudah sampai di lokasi tujuan misalkan. Nah, berarti kan Anda melakukan proses bongkar. Anda klik saja laporan 2, klik sama seperti tadi, tunggu dulu proses ini. Nah, ini akan mencatat lokasi saat Anda melakukan proses bongkar. Jadi Anda melaporkan posisi Anda di lokasi pabrik saat melakukan proses bongkar, kalau Anda simpan. Jadi Anda cuma tugasnya menyimpan aja ya, nggak ada input apapun. Oke, lalu nah setelah ini hilang, maka dianggap pekerjaan itu adalah selesai. Jadi sudah hilang ya dari data surat jalan ini. Kenapa ini begini? Karena ini kebetulan Anda melakukan darurat ya waktu itu ya, jadi akan menjadi terlaporkan seperti itu.
di surat jalan 2. Kita alihkan ke surat jalan 2. Surat jalan 2 ini dilakukan saat Anda sudah sampai ke posisi pabrik. Jadi setelah Anda di posisi pabrik, Anda akan jalan ke depo-depo. Maka mungkin akan muncul banyak sekali surat jalan nantinya. Nah, sebetulnya ketika Anda mau lihat apa saja sih yang harus dimuat, Anda bisa lakukan ini, cetak. Nah, cetak ini akan muncul seperti ini. Ya. Mungkin di halaman handphone akan lebih kecil ya nantinya. Jadi ada data botolnya. Ini akan muncul data botolnya. Kita cari yang ada data botolnya. Oh, kebetulan ini kosong semua ya. Jadi data detail botolnya akan muncul di sini. Kosongnya berapa dan lain-lain, gitu ya. Ini isi harusnya ya. Untuk isi. Oke. Jadi itu saja tugasnya, sebetulnya hanya melaporkan saja. Nah, jika dalam keadaan anggaplah kita melakukan perjalanan dari pabrik ke depo, misalkan kita lakukan dulu simpan. Ini kita simulasi ya. Nah, ternyata di jalan mobilnya bermasalah, mogok atau tidak bisa dijalankan lagi, dan itu tidak juga bisa ditanggulangi lagi. Misalkan anggaplah atau Anda sakit, tiba-tiba Anda drop di jalan, Anda lakukan kontak darurat ini, klik darurat, Anda misalkan jelaskan keadaannya, misalkan mesin mati total, nah simpan perubahan, maka data akan dilaporkan, berhasil dilaporkan, gitu ya. Balik lagi ke sini, surat jalan 2. Nah, sudah dilaporkan ini prosesnya. Jadi nanti koordinator akan mendapatkan notifikasi bahwa Anda sudah melaporkan ini untuk digantikan baik itu unitnya ataupun pengemudinya nantinya, gitu. Jadi tugas Anda hanya 3 ini saja sebetulnya. Anda bisa melihat data muatan yang dimuat, lalu Anda bisa melaporkan dalam keadaan darurat. Yang utama adalah melaporkan posisi saat Anda mau melakukan muat dan bongkar, begitu. Begitupun saat nanti di depo ya, dari pabrik ke depo. Nanti di pabrik surat jalan ini Anda laporkan dulu, berarti Anda sudah melakukan muatan. Misalnya mobil barang A sudah masuk nih dengan muatan bisa muatan sekian sesuai dengan surat jalannya di dalam cetak. Anda nanti langsung buat laporan 2-nya. Ini kan, nah ini posisi ini laporan 2 adalah muat. Begitu laporan 2-nya sudah tinggal dilakukan. Nah, proses muatnya sudah beres. Artinya Anda sudah melakukan proses muatan. Nah, yang lain pun akan begitu, karena dipastikan kemungkinan ya sebagai besar surat jalan itu harus Anda lakukan proses muat itu dengan data yang mungkin 3 atau 4 surat jalan. Anda lakukan proses muat di satu lokasi, gitu. Tapi nanti ketika di proses pembongkaran di lokasi-lokasi tertentu, Anda tentunya akan melakukan proses verifikasi lokasinya itu di setiap masing-masing depo. Jadi tidak perlu dilakukan semua, karena menandai posisi Anda sudah mengirimkan barang sesuai dengan surat jalannya, gitu ya, seperti itu ya. Jadi ini Anda tujuan, berangkat dari mana, ini Anda yang nanti laporkan setiap surat jalannya, dan ini langsung terkoneksi dengan pihak kantor, pihak pusat. Jadi Anda nggak usah ngelaporin lagi, sistem ini sudah melaporkan posisi Anda saat melakukan bongkar dan muat. Oke. Jadi fungsi surat jalan 1 dan surat jalan 2 hampir sama. Bedanya di surat jalan 1 itu Anda melakukan pengiriman botol kosong ya. Di surat jalan 2 itu Anda melakukan pengiriman botol isi dari pabrik ke depo, gitu. Seperti itu ya. Lalu di sini ada set lokasi pabrik. Misalkan lokasi pabriknya tidak sesuai dengan yang ada di database, Anda bisa klik dulu. Misalnya Anda akan merubah posisi ini, PT Produsen Bapak Jenggot, ganti lokasi. Anda lihat ini lokasi ini tidak sesuai, misalkan Anda bisa set ke lokasi terkini, klik. Nah, ini akan masuk ke dalam lokasi terkini saat ini. Lalu Anda boleh simpan, klik. Jadi Anda melakukan proses update lokasi.
Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membantu baik driver lain ataupun pihak kantor untuk mengidentifikasi lokasi yang sebenarnya, seperti itu. Di sini ada lokasi pabrik, lokasi depo sama fungsinya. Anda tinggal pilih lokasi deponya, silakan ganti lokasi, Anda bisa set lokasi terkini, lalu simpan jika Anda akan melakukan perubahan, seperti itu. Oke, lalu kita lanjutkan ke bagian sini. Kita geser. Sini ada riwayat surat jalan 1. Nah, ini riwayat Anda tadi. Di sini Anda bisa melakukan setup ya. Jadi Anda bisa tahu apa sih yang waktu itu Anda kirim gitu fungsinya. Lalu di sini ada lokasi ya, sama ya. Lokasi surat jalan, lokasi depo, lokasi pabrik, lalu ada tutorial. Seperti itu. Ya, tutorial berarti di dalam video ini udah ada di sini. Berarti ya. Seperti itu saja. Ya, jadi fungsinya kembali lagi adalah fungsi dari dashboard ini adalah untuk melaporkan lokasi Anda saat melakukan bongkar dan muat sebetulnya, dan membantu juga pihak admin untuk set lokasi detailnya ya, lokasi sebenarnya dari pool, pabrik ataupun depo gitu. Kalau pool tidak perlu di set lagi ya. Jadi Anda akan membantu proses bisnis prosesnya dari super admin, dan tugasnya hanya melakukan proses bongkar dan muat sesuai dengan surat jalannya dan lokasi, seperti itu. Baik, jika ada yang mau ditanyakan, Anda bisa kontak kepada tim lapangan kami untuk lebih detailnya. Nanti akan ada pelatihan juga, Anda bisa baca ini berulang-ulang agar Anda bisa paham ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.